وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang maha salat maghrib Masjid Al-Barokah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita menetapkan iman dan Islam, rezeki, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatakan nikmat-nikmat tersebut asalkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita doa awal tahun dulu ya. Bahkan untuk doa awal tahun yang kemarin awal tahun tidak kelihatan hilalnya. Jadi PBNU mengatakan bahwa hari ini baru 1 awal ya, besok maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyu al-qadi'ul awwal wa ala fadlika al-'azim wa judika al-awwal wa hadha amun jadidun qad aqbala nas'aluka al-'ismata fihi min asy-syaitan wa awliyaihi wa junudihi wal 'auda ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su' wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa
يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, malam ini, doa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga umur kita, iman kita dari godaan-godaan syaitan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan umur kita 1 tahun ke depan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pelajaran kita pada pekan pertama bulan lalu, yaitu mengenai azan. Azan sudah kita bahas dari hadisnya, dari fadilahnya, kemudian dari keutamaannya dan cara-cara serta siapa saja yang berhak untuk azan. Sekarang kita memasuki bab mengenai fadlul ijabatil mu'adzin, keutamaan atau fadilah menjawab daripada azan tersebut. Dan maka disunahkan juga siapa saja yang mendengar azan itu menjawab sesuai apa yang diucapkan oleh muazzin, kecuali dalam kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan pada as-shalat wa khairun minan naum, pada azan subuh. Maka ada kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menjawab dari beberapa kalimat itu. Yustahabu disunatkan ayam pula untuk mengucapkan man seseorang sami'a yang dia mendengar al-muazzina kepada orang yang azan misla qawlihi seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Jadi apa saja yang diucapkan oleh muazzin dari awal sampai tadi, illa fi qawlihi, kecuali dalam ucapan muazzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kecuali pada ucapan muazzin di kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Fa innahu yaqulu fi duburi kulli lafzatin, maka sungguhnya orang yang mendengar azan itu yaqulu, dia mengucapkan fi duburi kulli lafzatin, pada setiap, pada di belakang setiap lafaz itu, la haula wa la quwwata illa billah. Ucapan kalimat la haula wa la quwwata, hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah dua kali, ya berarti dua kali la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, begitu juga la haula wa la quwwata illa billah.
Wa yaqulu bi qawlihi, dan pada ucapan muadzin dalam ucapannya dalam azan, as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum, shadaqta wa barakta. Maka orang yang mendengar mengucapkan shadaqta wa barakta. Setelah muadzin mengumandangkan as-salatu khairun minan naum, maka orang yang mendengar disunahkan untuk mengucapkan shadaqta wa barakta. Shadaqta, kamu benar, wa barakta, dan benar sama saya arti barakta wa shadaqta. Benar, sholat itu lebih baik daripada tidur. Memang benar, gitu. Benar. Wakilah dan dikatakan, yaqulu shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairun minan naum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan as-salatu khairun minan naum, dan ucapan as-salatu khairun minan naum juga. Jadi pada salat barakta atau diulangi ucapan wa'alaikum itu salatu khairun minan naum. Insyaallah bila dikatakan pada ucapan wa yaqulu fi kalimatil iqamati aqamahu Allah wa adamaha. Wa yaqulu, dan seorang muadzin, orang yang mendengar azan atau iqamah itu, fi kalimatil iqamah, di dalam dua kalimat iqamah, aqamahu Allah wa adamaha. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka yang mendengar ucapan itu menjawab dengan ucapan aqamahu Allah wa adamaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegakkannya wa adamaha, dan mengajukannya. Maksudnya ya, menegakkan orang-orang, mengukuhkan orang-orang yang membenarkan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa agamaha, dan menganjurkan, mengukuhkan, melemahkan orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu aqaba qawlihi, dan seorang yang mendengar azan tadi mengatakan di akhir ucapan muadzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa yaqulu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bil Islam dinan. Summa yaqulu, kemudian dia mengucapkan, raditu, aku ridha billahi, kepada Allah, Rabb, sebagai Tuhan,
Wa bi Muhammadin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulah, sebagai utusan. Wa bil Islami, dan aku ridha kepada agama Islam, dinan, sebagai agama. Fa'idha farada minal mutaba'ati fi jami'il azani, dan apabila telah selesai dari mengikuti fi jami'il azani, di semua ucapan Anda, sallallahu wa sallama ala nabi, kemudian dia bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua qala, kemudian dia berkata, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu, summa yad'u bima sya'a min umuril akhirati wad dunya bil ahaditsil waridati fi dzalik. Dan setelah selesai sempurna mendengarkan azan dan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, dilanjutkan juga dia berdoa, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa sesuai apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah, ya Allah, rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah, wahai Tuhannya yang memiliki undangan yang sempurna ini, hajatan yang sempurna ini, dakwah yang sempurna ini ada takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dakwah yang sempurna karena isinya ya sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penuh dengan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya. Jadi sebenarnya kita selalu memperbaiki syahadat kita setiap ada azan 5 kali. Mungkin bisa saja luntur syahadat kita dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan ucapan-ucapan kita, kemungkinan yang mengandung kemusyrikan tanpa kita sadari. Dengan mengucapkan, dengan menjawab daripada azan tersebut, ini menjaga daripada iman kita, menjaga keislaman kita, syahadat kita. Karena kita tahu Iqawul jannah la ilaha illallah.
sebaik apapun manusia, kalau nggak memiliki sifat atau memiliki kalimat ini, nggak ada tiket buat masuk surga, nggak ada. Ya. Maka kandungan daripada azan ini sangat maka dikatakan nanti hadhihi da'wah, ajakan yang sempurna, ajakan yang sempurna, melakukan Allah Subhanahu wa taala, terus mensucikan atau membersihkan syahadat kita lagi, merapikan dari mungkin kotoran-kotoran perbuatan dosa yang kita lakukan, ucapan-ucapan yang sekiranya itu memang sebenarnya sudah keluar kita dari agama atau perkataan-perkataan yang mengandung kemusyrikan dan kemurtadan. Ya, rapi lagi, bersih lagi, dengan tertambal dengan kita menjawab daripada syahadat. Kemudian di situ mengandung kesaksian kepada Rasulullah SAW dan ajakan yang benar-benar untuk mengamalkan amalan yang menjadi fondasi daripada agama kita, yaitu sholat. Tadi katakan sholat itu iman tuti, yang agama. Jadi dalam siapa yang menegakkan sholat itu, maka dia seolah-olah menegakkan agama. Sebaliknya orang tahu siapa yang meninggalkan sholat itu, perintah sholat itu, sungguh dia telah tertutup. Jadi ajakan sempurna itu adalah tiga. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala, menafikan makhluk-makhluk yang lain kecil. Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Yang lain tidak bisa memberikan manfaat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat. Tidak? Kalau kita bicara ajan, Allahu Akbar, Allah tinggalin. Walaupun golongan asli 100 unit, kecil. Tinggalin. Apalagi macul, kita waktunya istirahat, tinggalin aja. Nah, misalkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, membahagi dakwah sempurna, ajakan tersebut karena mengandung hal-hal yang sangat besar dalam kalimat-kalimat azan. Wassalatu qa'imah, dan salat, ajakan salat sudah ditegakkan, salat sudah ditegakkan, didirikan. Ali Muhammadin wasilah wal fadilah,
dan berikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Kata apa itu wasilah? Al-wasilah fa inna manzilatun fil jannah, adalah satu tempat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. La tabghi illa li'abdin min ibadillah, yang tidak akan menolak tidak diberikan illa li'abdin, kecuali kepada hamba min ibadillah, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengharapkan wasilah itu beliau miliki. Maka beliau meminta kepada umatnya, kepada kita ini, untuk mendoakan beliau, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa wasilah itu jadi milik beliau, jadi kepunyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berdoa dengan doa ini nanti dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan didoakan mendapatkan syafaatnya, dengan didoakan dimintakan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'alani al-wasilata halat lahu asy-syafa'ah. Jadi ati Muhammad al-wasilah wa al-fadilah, berikanlah ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, tempat yang mulia, yang layak dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang paling mulia di dunia ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling atas, yang paling berhak untuk mendapatkan wasilah ini. Tempat yang ada di surga ini adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memang mengharapkan itu, sangat-sangat mengharapkan. Maka dalam doanya beliau mengajarkan membaca itu ati Muhammad al-wasilah wa al-fadilah. Kita sebagai umatnya yang apabila setiap azan, mendengar azan, kita berdoa dengan itu, insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu di dunia dia sering memintakan wasilah itu kepada Allah untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada, dan bangkitkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia yang kau telah janjikan kepadanya. Setelah doa seperti itu, sumaya yad'u bima sya'a, kemudian orang yang mendengar atau baik yang muazzin sendiri, yad'u bima sya'a, dia berdoa dengan apa saja doa yang dia kehendaki,
min umuril akhirati, dari perkara-perkara akhirat, dari urusan-urusan akhirat, dari kebaikan-kebaikan akhirat, wal dunya, dan urusan-urusan dunia. Jadi nggak cukup di doa itu aja, ya. Apa saja yang dia ingat ketika selesai sholat, boleh dipanjangin dengan doa yang lain, ya. Namanya seperti itu. Tambahin kalau waktunya masih panjang, misalnya baru buru-buru, waktunya juga, ya, itu panjang. Boleh doa satu jagat itu. Doa satu jagat. Boleh. Karena waktu itu memang waktu mustajabah. Lil ahadisi, karena ada hadis-hadis awal Nabi yang datang bidalika menerangi itu, bidalika dalam menjelaskan hal itu. Jadi kalau ada azan jangan ngobrol, namanya seperti itu. Dikatakan dalam bahasa itu barang siapa yang mau dengar azan tapi ngobrol juga, sering ngobrol, maka nanti di akhir ayat katanya susah untuk mengucapkan kalimat sunnah karena suul adab, karena nggak punya adab, buruk adab, buruk kelakuan, termasuk orang-orang yang buruk kelakuannya. Jadi kalau kita dengar azan, upayakan kita dengarkan dan kita jawab. Mendingan gak dengar sama sekali. Ya, nggak ada tuntutannya gitu. Hah? Ya karena kebiasaan begitu. Ya karena kebiasaan. Ya, jadi jawab azannya aja berfaedah, maksudnya mendapatkan pahala, apalagi mendatangi undangannya, undangannya. Kalau menjawab azannya aja kita cuek, apalagi mendatangi undangannya itu, bahwa mereka kan seperti itu. Ya. Kadang mungkin lupa kalau itu datang soalnya, tapi ketika jawab azan itu, ya mungkin posisi kita lagi kerja, apalagi sibuk, ya, apalagi persiapan, ya, wudu, apalagi di WC, kalau di WC dengan aja, kalau bisa ditangguhkan ke WC-nya, karena setan semua tuh pada larinya ke WC, masa kita menyampur sama setan, gitu kan? Kalau dulu, kalau aja udah selesai, jadi menjawab azannya ya, sunnah, tapi sekarang begitu. Nah, kita udah tahu nih, diupayakan kalau berazan dengarkan, karena ini termasuk daripada adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Presiden Jokowi lagi ngomong, mengundang atau intinya ajudannya
kehendak kita dengerin gitu. Gimana? Emang gitu. Kalau dengar aja, kita dengarkan. Ya, kalau tidak ada hajat banget, benar-benar hajat untuk ucapan obrolan itu tidak perlu banget, ya. Atau yang ngajak ngobrol, kita bilang, aku tidak aja dulu, gitu. Ya, aja dulu, kita dulu ngobrol. Kita dengerin aja nih, kita jawab. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum nida faqulu misla ma yaqulu al-mu'adzin. Idza sami'tum, apabila kalian telah mendengar an-nidaa, azan atau panggilan, faqulu, maka ucapkanlah kalian mislama, seperti apa yaqulu, yang diucapkan sapa al-mu'adzin, orang yang ada. Di dalilnya dari hadis yang menerangkan pendapat di atas. Kalau kita dengar aja, maka ucapkanlah apa yang seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW menganjurkan demikian. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar azan, faqulu, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah seperti itu aja. Tapi dalam hadis yang lain, ada lagi yang global. Ucapkan sama seperti apa yang diucapkan muadzin. Hadis yang kedua, an Abdullah bin As radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar bin As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, annahu sami'a, bahwasanya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, idza sami'tumul mu'adzina, apabila kalian telah mendengar muadzin, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulu, seperti apa yang muadzin itu katakan, ucapkan. Summa sallu alaiha, kemudian bersolawatlah kalian alaiha, atasku. Fa'innahu, maka sesungguhnya, man shalla alaiha salatan sallallahu alaihi biha asyra. Fa'innahu, maka sesungguhnya orang yang bersolawat ke atas aku, ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatan, dengan satu sholawat, sallallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sholawatnya itu, artinya dia biha, dengan sebab sholawat itu, asyran, 10 kali.
Summa sallallahu ila summa salu Allah li al-wasilata. Kemudian mintalah kalian summa salu summa salu 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 meminta. Kemudian mintalah kalian Allah kepada Allah li untuk aku al-wasilata. Wasilah itu pelataran. Al-wasilah fa inna maka sesungguhnya wasilah manzilatun adalah tempat istana. Manzil di dalam surga rumah ya. Ada tempat ya. Ya, tak bisa kita bayangkan indahnya seperti apa tempat itu sehingga diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau ya, meminta kepada umatnya ini untuk dimintakan terus hari demi hari kepada umatnya. Bersekian juta manusia di permukaan bumi ini 5 kali ya, memintakan wasilah untuk Rasulullah SAW. Satu waktu kalau orang Islam ada berapa sekarang Islam 1 miliar ada? Hah? Kurang lebih. Itu yang melek, yang melek. Iya, awas maunya rapat 250 juta. Iya, maksudnya yang mendoakan Rasulullah SAW itu maksudnya hari tanpa didoakan sebenarnya juga Rasulullah pasti dapat gitu. Tanpa kita doain juga itu Rasulullah semua jadi kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa beliau sendiri juga akan dikasih wasilahnya. Ini karena saking cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita ini. Jadi beliau dengan kamu mendoakan saya akan ajak kamu nanti ke wasilah itu juga. Gitu. Jadi baiknya. Baiknya manzilatun fil jannah, maka sesungguhnya wasilah itu adalah tempat di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah, yang tidak pantas wasilah itu didapatkan illa li 'abdin, kecuali untuk hamba min 'ibadillah, dari hamba Allah. Wa arju, dan aku kata Rasulullah SAW sangat mengharapkan anak gua bahwa untuk adanya wasilah itu milik anak gua. Dia itu milik aku. Atau aku berada di sana. Faman sa'alani, maka barang siapa sa'ala yang meminta li untukku al-wasilah itu halat, maka wajiblah lahu bagi orang yang meminta wasilah itu untukku asy-syafa'atu, syafaatnya kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Orang dari syafaat Rasulullah SAW ya tenang, pasti akan masuk surga, pasti akan selamat. Kita hadirin ya,
dan kita berdoa dan ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Setelahnya kita doa dengan doa tersebut. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah. Wahai sayyidina boleh jangan boleh kasolawat. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Saya berusaha di sini bagaimana kita berubah sikap kita ketika azan. Kita kontrol, diupayakan untuk diupayakan seperti mungkin diingat-ingat terus kalau ada beneran stop di kita aktivitas kita untuk kegiatan Allah. Cepat ada yang mau ditanyakan? Insyaallah. Baik. Siapa ya? Kalau saya sudah ajar, ajar itu kan nggak di sini aja, ada di sini, ada di sana. Itu kita yang menjawab yang mana? Ajarnya berbarengan tadi? Enggak. Hah? Karena sini dulu. Ya, yang terdekat dengan rumah kita yang kita jawab. Iya. Kalau suaranya kan kedengaran semua gitu. Ya kalau yang baik-baik ya semuanya dijawab. Semuanya dijawab. Tapi kalau mau dipilih, ya pilih yang dekat-dekat dengan rumah kita atau ada yang tempat kita yang kita mau tuju. Kalau misalnya situ dari di pasar terus mau ke masjid yang dekat pasar itu ya tempat yang mau dituju. Bisa. Kalau alarm handphone gimana sih? Alarm handphone. Ya kan ada yang pakai suara azan tuh. Itu petanda apa? Ini tanda untuk sholat itu biasanya kalau di pasar atau di tempat umum itu aja pakai handphone, ada suara handphone gitu. Jadi handphone yang ada bukan orang gitu. Iya. Allah. Ya. Allah. Sama kan ya? Iya, sama. Kalau fungsinya mungkin sebagai petanda doang, petanda masuk waktu sholat. Karena sekarang kita memahami aja itu cuma petanda masuk waktu gitu, bukan panggilan. Kalau hakikat adakan panggilan itu ya mesti orang. Dan bahasa di sini juga Rasulullah SAW mau ambil itu orang. Ya, tapi kalau kita dengar jadi apa-apa baik. Jadi apa-apa nggak begitu nggak pakai apa kan? Di tempat-tempat lain biasanya. Kita dengar ayat Rasulullah, kita
Jawab juga. Kalau tidak ada lagi apa yang ada yang di situ doang ya kita ya jawab aja sunnah, jawabnya sunnah. Sunnah ini kan sunnah itu. Sunnah kan jawab. Kalau yang HP ya dia sunnah juga karena dibunyikannya di tepat pada waktu masuk waktu kan ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jadi masalahnya Pak Ustaz, kadang-kadang gini ya, saya suka memperhatikan, termasuk diri saya gitu Pak Ustaz ya. Saya ini sampai aja, kan capek ya, agak jauh juga jalan, saya duduk, tapi yang lain yang belum saya pada berdiri situ Pak Ustaz. Paling mendaging dulu Pak. Karena menghormati azan itu. Iya. Dan di sana dia baru masuk untuk mengenai hormatullah di masjid. Jadi sebenarnya bukan menanti azan itu selesai, tapi dia mau melaksanakan dihormati masjid, mau melaksanakan sholat dihormati. Karena ada hadis, jangan kamu duduk di masjid sebelum kamu melaksanakan sholat dihormati masjid. Ya itu tidak di situ emang. Tapi pada umumnya nggak begitu. Banyak kan ya pada selesai itu ya ajang berarti untuk sholat ya kan sholat itu juga gitu. Ya. Kalau itu ada. Apa? Ya kita datang lagi Ajan. duduk, ya kan? Nanti itu sudah ada, baru kita lihat sendiri. Ya kalau dari konteksnya sih sebelum Ada. iya sebelum duduk. Kita nggak Ya dengerin dulu ada sampai diri. ada. Nah itu kembali tadi Pak Ustaz, kadang-kadang oke dia yang tadi Pak Ustaz bilang itu menghargai menghormati ajar gitu ya masjid itu ya. Tapi pada saat ajang berhenti dia malah nggak salah suka duduk gitu loh. Ya mungkin keterbatasan pengetahuan itu. Jadi sekarang kita tahu nih. Apakah ada memang ini ya dari atas kan kita harus juga. Dalilnya itu yaitu karena menghormati yang baik sebelum azan atau ketika azan kita datang ke masjid, maka hendaknya menunaikan sholat di hormati waktu. Ya, gitu. Berhubung dia datangnya pas azan, ya, jadi dia berdiri dulu pas selesai azan melakukan sholat di hormati waktu. Nah, sebelum azan udah datang langsung duduk. Pas sampai pas lagi aja gitu Pak. Iya. Nah pas aja sampai ya itu ada yang berdiri ada yang duduk. Kalau saya sih duduk aja kalau saya. Iya. Kalau capek, Ya saya tahu lumayan jauh. lumayan. Pahalanya banyak dong. Pahalanya lebih banyak kalau Kan mungkin banyak pasal semua menangnya kadang-kadang gitu ya. Oke yang tadi bilang proses bilang itu, nah cuma kadang-kadang dia tuh dia bilang buat sama sholat malah itu duduk nggak sholat sunnah kan gitu. Contoh waktu sholat Jumat itu kan. Kalau Jumat ya Cuma kalau dia sebelum azan kita bisa tadi. Bukan begitu. bukan dia nggak bisa lah. Azan dulu kan. Ya azan dulu baru dia. Maksudnya tadi ayat terakhir. Kita sebelum azan juga terus sholat dulu. Kalau belum itu kan belum langsung datang kan, 5 menit lagi datang kan, ayat kan di itu ada dubur, ya ada.
Kalau maghrib, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dalam hadis itu beliau bisa membolehkan. Ya, jadi hadis takriri, ya, hadis takriri karena beliau melihat ada sahabat setelah azan maghrib dia berdiri melaksanakan qobliyah. Rasulullah SAW tidak seperti itu, tapi dibiarkan. Maksudnya itu berarti kalau Rasulullah biarkan berarti boleh. Boleh. Nah, hadisnya adalah hadis takriri. Persetujuannya itu dengan ya pembolehannya itu dalam maksud Rasulullah SAW membenarkan kalau memang tak boleh Rasulullah pasti melarang, pasti melarang. Ada yang ambil bagus, ya yang nggak melaksanain ya nggak apa-apa. Dan yang ada melaksanain jangan dilarang-larang. Iya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan duduknya kita ini sebagai kita, sedangkan mahala kita itu adalah dijauhkan kita dari neraka. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis kita ini dengan subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.